Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pastinya bersama saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Diari Steve. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Diari Steve. Bila waktuku tiba, aku ingin mati di Gunung Semeru. Kehilangan itu berat rasanya, tapi itu sudah suratan Tuhan. Manusia hanya bisa ikhlas hati, meski itu membuat sakit hati. Steve, sahabatku, aku kesini lagi kawan. Ucap kata dari pemuda penuh rasa iba. Ucap kata dari pemuda yang hanya seorang hamba. Ucap kata dari sepotong tubuh manusia dengan Doni sebagai nama yang dipakainya mungkin akan jauh lebih dalam untuk meraba kengerian yang sampai saat ini ingin kulupakan. Kami lanjutkan perjalanan ini, wahai sahabatku. Aku tahu engkau selalu mengikuti setiap jengkal langkah demi langkah di belakang kami. Aku tahu dan paham akan kebutuhanmu saat ini. Kebutuhanmu akan hadirnya seseorang yang mencintai, bahkan menyayangimu lebih dari nyawa di dalam tubuhnya sendiri. Ibumu, dia ibumu, wahai sahabatku. Dalam langkah beratnya, aku melihat ada semangat membara di dalam jiwanya. Jiwa seorang ibu dengan segala ketulusan dan keinginannya untuk menemukan buah hatinya. Ya, kau Steve, hanya kau yang diinginkan oleh ibumu. Sungguh kau telah melukai hatinya bila ibumu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Steve. Sungguh, aku ingin mengumpat dan mencurahkan kekesalan dan amarahku saat ini. Ya, padamu sahabatku. Bajingan kau Steve. Apakah masih ada di antara anak manusia yang berani menghinakan dirinya saat ini? Hanya pemuda bodoh yang berani menghinakan dirinya. Karena bukan hanya dirinya saja yang tersakiti, namun ibu dan ibunya pasti merasa sakit. Jauh lebih sakit bila itu terjadi. Sekarang aku harus apa, wahai kawanku yang bajingan, yang sampai membuat kawanmu ini berbohong atas kelakuan goblok dan pemikiran pendekmu itu, kawanku. Doni, kira-kira apakah ada jalur lagi selain ini? Mungkin kita ambil jalur yang tidak umum saja. Mungkin Steve tersesat di sana, ucap Tante Ida padaku. Bagaimana mungkin beliau menanyakan jalur lain? Padahal kita baru berada kilo dari Plang atau Tugu Selamat Datang di jalur Semeru. Namun aku berusaha memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh seorang ibu yang tak pernah menampakkan kakinya di jalur pegunungan ini. Maaf Tante, ini masih satu jalur Tante menuju pos Ranukumbolo. Tidak ada jalur lagi, cuma satu ini, ucapku berusaha tenang. Nafas angin di dinginnya pegunungan. Hembusan nafas dingin angin itu menyapu lembut wajahku. Maaf Tante, ini masih jauh. Apakah Tante mau istirahat dulu? Ucap Petrika seakan tahu apa yang dirasakan Tante Ida. Benar saja, dengan anggukan kepala beliau mengisyaratkan kami bahwa memang ibumu butuh istirahat, Steve. Tak kupungkiri, bagi seorang ibu yang bukan veteran pendaki,
Mungkin jalur Semeru terasa amat berat. Tiba-tiba aku merasakan hembusan nafas panas di telinga kananku. Dan bajingan! Umpatanku mengagetkan hampir semua rombongan kala itu. Hanya Suko saja yang menatapku dengan sedikit senyuman. Bagaimana aku tidak mengumpat? Bagaimana aku tak berteriak dan melafalkan umpatan itu? Di sisiku sana, tak jauh dari tempat kami duduk, ada beberapa demit yang entah siapa mereka. Demit dengan bentuk wajah yang sudah hancur wajah dan tubuhnya. Tak hanya satu, namun ada beberapa demit dengan potongan tubuh yang tak karuan itu. Dan salah satunya kau, sahabatku. Kami tak hanya berenam saja kala ini, tapi kami lebih ramai sekarang. Kami saat berangkat terdiri dari diriku, Suko, Petrika, Tante Ida, dan Pak Yono, serta Pak Iwan sebagai petugas yang ikut dalam rombongan kami. Namun sekarang aku bisa melihat ada lusinan demit mengikuti kami. Memang tak ada satupun demit yang mengganggu atau yang berniat mencelakai kami. Namun aku sangat jijik melihat dan bahkan menyaksikan wujud mereka dengan segala borok luka yang menghiasi tubuh mereka. Ternyata jadi seorang indigo tak seasik dan seberuntung seperti kata orang. Aku sekarang harus kuat menahan isi perutku yang akan meluap dalam muntahan. Tak boleh aku memuntahkan isi perutku ini. Tak boleh aku menunjukkan ketakutanku ini. Tak boleh aku merengek walau kengerian selalu ada di samping kiri dan kananku. Maaf, ada semut masuk dalam jaket saya, ucapku untuk menutupi kengerianku ketika melihat lusinan demit itu. Santai saja, Mas. Aku sama Pak Iwan juga bisa kaget kok. Jangan diperhatikan. Ucap Pak Yono serasa tertawa. Iyo dek, ojo wedi, ada saya kok. Bukan kamu saja yang bisa melihat mereka, kami juga bisa melihat. Namun ucapannya dijaga kalau kaget ya, ucap Pak Iwan dengan serius. Hah? Apakah kedua petugas ini bisa melihat demit seperti diriku saat ini? Atau mereka hanya menenangkanku saja? Apa sih yang dibicarakan? Kok aku gak ngerti ya? Ucap Petrika, kebingungan dengan apa yang bapak-bapak petugas utarakan barusan. Sambil menatap Tante Ida, aku berusaha menenangkan bahwa tak ada apa-apa. Hanya memang merasa kaget saja. Selang sedikit, 1/4 jam kami beristirahat. Pak Iwan yang kala itu menjadi ketua rombonganku mengajak perjalanan kami dilanjutkan kembali. Karena tak bagus kalau kita terlalu lama istirahat dan akhirnya kemalaman sampai di pos Ranu Kumbolo. Kami lanjutkan perjalanan ini, namun bukannya tanpa hambatan. Aku lagi-lagi seakan dihalangi untuk naik ke sana. Kaki ini terasa berat, bahkan jauh terasa berat untuk melangkah. Bukannya tak berat lagi, mungkin ini pendakian terberatku. Di atasku, di atas tas gunungku, telah ada sosok pemuda tanpa kaki ikut dan menempel di atas kerirku. Aku naik seolah menggendong sosok demit itu. Aku diam agar Petrika dan Tante Ida tak merasa ketakutan. Kulangkahkan kakiku terus menaiki jalur itu, serta sesekali menuruninya. Beban yang aku bawa semakin lama semakin bertambah saja. Bagaimana tak bertambah ketika aku menoleh ke belakang. Sudah ada 2 lagi demit yang ikut menaiki kerirku. Mas Doni, kerirnya saya bawakan saja. Tetap jalan, Mas, ucap Suko seakan dia tahu apa yang aku rasakan.
Di saat itu juga Suko mengambil tas punggungku dan Pak Jono langsung menyandangku dalam pundaknya. "Tenang Mas, kamu pasti kuat," kata beliau, Pak Yono padaku. Bagaikan seorang lansia, diriku dipapah oleh Pak Yono, tetap melangkahkan kaki-kaki ini. Mungkin andai kalian tahu, aku merasa memanggul berat lebih dari 100 kilo di pundak dan punggungku. Berat, capek, kesal bercampur dalam marahku. "Kenapa Doni? Kakinya terkilir ya? Sampai kayak gak kuat jalan gitu," ucap Tante Ida padaku penuh cemas. Ku coba melempar senyumku pada Ibu Mustif. Ku coba tetap tersenyum dalam kesakitanku. Kesakitan akan demit-demit yang ikut menggelayuti di atas tubuhku. "Gak apa-apa kok Tante. Mungkin kakiku kena kram saja. Kita harus cepat. Ayo tetap jalan saja," ucapku pada mereka. Dengan parang panjangnya, Pak Iwan menebas dedaunan kering di sepanjang jalur kami. Jalur yang tak mulus trotoar ibu kota itu memang dipenuhi alang-alang hutan dan dedaunan kering. Sampai di potongan jalan itu, sampai di rumbunan pagar semak belukar itu, kami tetap melangkah mencoba kuat dan tegar. Rasa berat di tubuhku tak berkurang sedikit pun, namun malah bertambah dan bertambah. Bruk. Tubuhku jatuh. Tak kuat lagi menyangga ratusan kilo dari beban beberapa demit yang sudah ada di setiap sisi tubuhku. Demit-demit itu seakan tak rela kalau aku meneruskan perjalananku ini. "Oke, saat ini tas Doni kamu bawa Mbak Petrika. Tas Mas Suko saya yang bawa. Sekarang Pak Yono dan Suko tolong memapah Doni agar tetap bisa berjalan," ucap Pak Iwan sambil mengambil tas dari Suko. Aku tetap meringis kesakitan kala itu. Seorang Doni bagaikan lumpuh, layu di atas ketinggian pegunungan. Seorang Doni yang merupakan pemuda pendaki seakan tak berdaya merasakan ratusan kilo beban demit di tubuhnya. Aku ingin berteriak. Rasanya begitu sakit. Namun aku tetap menguatkan tekadku menuju dirimu Steve. Seperti tekad ibumu yang ingin menemukan dirimu di atas sana. "Tetap semangat Mas Doni. Tetap langkahkan kakimu," ucap Suko sambil meringis, merasakan berat tubuhku ketika memapahku bersama Pak Yono. Perjalanan yang biasa kami tempuh hanya beberapa jam saja, itu seakan perjalanan yang sangat lama bagiku dan bagi rombonganku. Demit-demit seakan merangkak, bergelantungan dan berebut menaiki punggungku. Bahkan cucuran keringat kian deras dari kedua orang yang memapah di samping kiri kananku. Wajah meringis dari Pak Yono seakan menandakan berat dari tubuhku yang semakin lama semakin bertambah. Sampai Bruk. Kami bertiga jatuh ambruk dibuatnya. Jatuh karena tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan di jalur Ranupani ke Ranukumbolo itu. "Iki wis kelewatan. Suwe-suwe koyo asu. Bajingan nek dijarno," ucap marah Pak Iwan. Hanya Petrika dan Tante Ida saja yang merasa kebingungan dan tak mengerti akan semua ini. Hanya dua wanita ini yang tak merasakan keganjalan demi keganjalan. "Sudah, sekarang kamu Mas Doni, pegang punggungku ya. Kita tinggal sedikit lagi dan harus tetap melangkah," ucap Pak Iwan padaku. Sangat tak lazim sekali. Aku yang seorang pendaki sampai dibopong 3 laki-laki sekaligus agar aku dapat terus melangkahkan kakiku. Di samping kiri Pak Yono,
Di samping kanan ada Suko yang memapah tubuhku, dan di depan aku masih menyandarkan tubuh ini ke punggung Pak Iwan. Sungguh berat. Ini sudah di luar kemampuanku. Bahkan sudah melampaui kemampuan dari ketiga laki-laki di samping dan depanku. Dan dengan langkah yang terseok-seok, kami pun sampai di pos Ranukumbolo, tepat setelah sinar surya tenggelam ditelan kegelapnya malam. Direbahkannya tubuhku di samping bibir Ranu, diusapnya wajah dan rambutku dengan air Ranu yang dingin itu. Tubuhku tetap berat yang terus saja bertambah. Suko dan Pak Yono langsung mendirikan 2 tenda. Aku masih ditemani Pak Iwan yang terus-menerus mengucapkan mantra. Aku tetap lumpuh di bagian kakiku saja. Bahkan tak terasa mata ini mengeluarkan air mata. Air mata kesedihan yang pernah aku rasakan. Sungguh, kalau bukan karena ibumu dan persahabatan kita, aku tak sudi melakukan semua ini, kawan. Sakit hatiku dan sangat sakit tubuhku karena kebodohanmu. Apakah ada orang yang akan meniru kebodohanmu itu? Semoga semua pemuda akan berpikir waras dan tak mengikuti jejak kebodohanmu itu, kawan. Tak luput dari pandanganku, Petrika dan Tante Ida membuat perapian di depan tenda kami. Tak ada kalimat yang keluar dari mulut mereka, seakan mereka sudah paham apa yang terjadi dan menimpaku. Dimasaknya makanan dan air panas itu dari kompor gas yang ada di atas ranselku. Disuguhkannya santapan pengganjal perut itu padaku dan yang lainnya. Disodorkanlah teko itu. Minum dulu, Mas. Jangan menyerah ya. Tetap semangat, walau aku tak tahu apa yang sedang menimpamu, ucap Petrika sambil menyuapiku dengan makanan dan air itu. Wahai malam yang mencekam, demi apapun aku sangat menikmatinya. Aku menikmati kehancuran akan rasa tubuhku, namun aku juga menikmati perasaan itu. Perasaan yang bercampur antara sedih dan juga kehangatan yang disuguhkan olehnya, oleh wanita dengan nama Petrika di gelapnya malam. Andai tak ada campur tangan demit yang menggangguku, malam ini adalah malam terromantis yang aku rasakan selama hidupku. Aku yang duduk terpaku, disuapi oleh bidadari yang berwujud wanita itu. Bidadari yang berasal dari Semarang itu. Bidadari yang tak kuasa benak ini mengucapkan rasa indah nan nelangsaku. Menangis. Aku menangis di depan wanita yang terus menyuapiku dengan tangan lembutnya dan senyuman itu. Serta aku disuapi oleh bidadari yang ikut meneteskan air matanya di piring makanku. Semoga kau adalah satu-satunya wanita yang akan menyuapiku, Mbak. Terima kasih, ucapku sambil tersenyum dalam tangisku. Memang ada beberapa pendaki lain waktu itu. Mungkin tak lebih dari jari tanganku jumlah tenda di sebelah tenda kami. Namun walau ramai tetap terasa sepi. Tangisan demi tangisan disuguhkan di kaki dan keagungan Mahameru sebagai pusat swarga lokamu, Steve. Dalam diamku, diri ini tetap akan berjuang untuk mengantarkan ibumu, Steve. Doni, kalau memang tidak bisa, lebih baik kita pulang saja besok. Tante sudah menemukan apa yang tante cari dari anak tante, Don, ucap tante kepadaku sambil menangis. Pak Yono dan Pak Iwan masih tetap duduk di samping perapian itu, sambil sesekali menyeruput kopi panas mereka dan sebat yang terkenal mewah itu. 2, 3, 4
Hanya itu yang kuingat tentang bungkusnya, nan mewah akan berwarna kuningnya. Menggerutu saja, tak bisa memberikan kenyataan apa-apa. Tenang saja tante, Doni masih kuat kok. Tinggal sebentar lagi tante. Dekat kok, jawabku sambil tersenyum pada ibumu wahai kawan. Tak terasa butiran-butiran kapas salju telah turun, menandakan malam menghardik semua pendaki agar masuk ke dalam masing-masing tendanya. Pak Iwan dan Suko memapah diri ini menuju tenda kami. Aku direbahkan bagaikan balita di peraduan malam, sampai sinar surya mengikis dan menghangatkan salju tipis di atas helai rerumputan itu. Salju kapas mencair di atas atap tenda parasut kami. Hangat, sehangat senyuman Petrika padaku pagi itu. Amboi cantiknya. Tak ada yang menandingi kecantikan Batria Sonata. Di dalam televisi kotaku di kota. Namun, jauh dan jauh cantik wanita pendaki dimanapun kau berada. Bahkan kecantikan bidadari surga tak dapat menandingi kecantikanmu wahai Petrika. Dalam diamku aku tersenyum padanya yang telah menggendong tas ranselku, pada dia yang telah menyuapi diriku ini. Tak pernah sekalipun seorang Doni merasa dadanya memuncah seperti ini. Seperti ketika melihat wajah penuh senyum dari bidadari Semarang ini. Udah pagi mas, kita keluar dulu yuk. Mungkin mas bisa bersih-bersih, ucap Petrika penuh arti. Ya, terima kasih. Bisa minta tolong panggilkan Suko. Aku masih belum bisa menggerakkan kakiku, jawabku padanya. Petrika pujaan hatiku kini. Ya, dia harus dan akan selalu menjadi pujaan hatiku kelak. Dia harus aku perjuangkan menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Semoga Tuhan menjawab permohonanku ini dalam rengkuh isyarat fajar di bibir Ranu Kumbolo nan indah. Digendongnya aku keluar tenda oleh Suko dengan sesekali melirikku dan tersenyum. Wah, kayaknya ada yang jatuh ini. Tapi jatuh hati, ucap Suko menggodaku. Tak bisa ku balas godaannya itu. Hanya mulut yang terkunci rapat karena rasa malu. Namun mau. Hanya senyuman yang dapat aku jawabkan akan godaan Suko temanku mahasiswa Malang itu. Didudukan diri ini di samping perapian yang sudah menyisakan arang dan bara yang masih memanas. Ku hangatkan diri ini di guyuran mentari pagi itu. Sambil aku mengingat apa yang harus dan aku lakukan dalam keadaan seperti ini. Ku ingat satu hal. Mas Doni, kamu adakah sesuatu yang harus kita lakukan? Kok aku merasa kamu harus melakukannya ya? Ucap Pak Yono sembari meletakkan cangkir stainless penuh kopi itu di pangkuanku. Ya, aku ingat sekarang. Bisa tolong saya ambilkan bungkusan di dalam tas ransel saya? Itu bungkusan warna putih, ucapku. Diambilkannya bungkusan itu dan kubuka. Ternyata di luar dugaanku. Ada beberapa bungkus dupa di dalamnya. Dupa apa ini? Jawabku dalam bingung. Itu dupa Gunung Kawi, Mas. Sudah biasa kalau di sini. Dapat dari mana, Mas? Tanya Pak Iwan padaku. Anu Pak, saya dikasih sama saudara di Jakarta. Katanya boleh dipakai kalau ada sesuatu yang menyulitkan saya. Seketika itu juga Pak Iwan mengambil satu biji dupa tersebut dan dibakarnya dupa itu sembari.
Bapak piyung nalika anakmu pirangan pitulung ingkang jasad sejatinya jabang bayine Doni waras rawas saka kersane Gusti Allah Kang Maha Agung. Seperti rapalan mantra, suara seakan begitu ramai akan hal yang tak masuk nalar. Semerbak wangi dari asap yang meninggi membuat semua demit yang menempel erat di sekujur tubuhku melayang entah kemana. Mereka seakan merebut kenikmatan setiap kumpulan asap wangi itu. Sampai aku terkejut, namun juga terpesona akan kepulan putih itu. Semuanya, ya, semua demit seakan meninggalkanku dalam dudukku yang masih merasa takjub akan kebesaran Tuhan di pagi itu. Bagaimana tak terkesima menyaksikan kumpulan demit bagaikan keindahan kupu-kupu yang terbang ke atas angkasa yang membiru itu. Menakutkan, tapi juga sangat menarik perhatian mataku. Ku ambil kopi di pangkuanku itu, ku seruput kopi di cangkir itu. Tak terasa kaki dan badanku bisa digerakkan. Syukur, hanya itu yang sanggup diutarakan oleh anak manusia bila mendapatkan kesembuhan akan sakit dan beratnya. Hanya itu yang mampu kuucapkan kepada nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih sayang-Mu padaku, si anak manusia. Ku gerakkan. Alhamdulillah, kaki saya sudah tak lumpuh lagi, Pak. Ucap girangku pada semua orang yang duduk melingkar di samping dan depanku itu, pada teman dan juga ibumu Steve. Dan hendi telki Pak Iwan berbunyi. Ada info dari bawah yang menandakan kami harus menunggu di Ranukumbolo. Karena aku tak tahu kenapa kami harus menunggu di sana. Padahal aku sudah siap dan kuat melanjutkan perjalanan kami ke Kalimati. Tak terasa pagi pun seraya merambat menuaikan sinar siang sang surya. Apa yang kami tak pernah sempat pikirkan ternyata telah dituangkan dalam perjalanan penuh luka dan laranya. Di kejauhan tampak beberapa orang berjalan seraya mendekati kami. Yang sendiri tadi hanya diam dalam lamunan. Halo Pak, ini yang saya suruh menunggu. Bapak ini memaksa kami mengantarkan kami ke Anda, ucap petugas muda pada Pak Iwan sebagai seniornya. Siapakah Bapak yang memaksa meminta diantar itu? Dibukanya penutup jaket oranye itu. Dan maafkan aku, Ma. Maafkan aku, ucap penuh tangis air mata seorang laki-laki seraya menghampiri Tante Ida. Tak kulihat bahagia di raut wajah masing-masing wajah mereka. Hanya tangisan dan tangisan yang menyesakkan dada cukup lama. Dan akhirnya Tante Ida yang menangis bersimpuh itu mengenalkannya laki-laki itu pada kami semua. Ini Om Harry, papanya Steve. Mungkin Doni dan semuanya belum pernah ketemu, ucap Tante Ida penuh haru dengan mata berkaca-kaca. Tangisan kesedihan disuguhkan di kakinya yang agung. Tangisan dua manusia yang telah merawat serta pernah menyayangimu itu Steve, sahabatku. Tak terasa siang bercengkrama menuju senjanya. Suapan demi suapan kesedihan memenuhi relung kehidupan dari anak manusia. Sudahkah bincang-bincangnya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini, ucap Pak Iwan mengajak kami melangkah. Sebagai petugas jagawana, memang sudah pasti Pak Iwan lebih dan jauh mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan yang pasti tak akan ada satu lagi kengerian
yang kami rasa. Namun, pasti berjuta kengerian yang akan disuguhkan padaku, pada Doni, si pemuda yang jauh dari kata perkasa. Kami bertambah anggota di rombongan kami. Ada 8 orang tambahan, yaitu Om Heri dan juga petugas senior itu. Sampai tanjakan demi tanjakan kami lalui dengan cinta. Cinta para dewata menyertai di atas kaki swarga lokamu, wahai Mahameru, sang puncak penguasa Jawa. Di tanjakan cinta, di pasang savana, di jalur itu tak terasa tangan ini, tanganku menggandeng lembut jemari seorang perawan rasa. Ya, aku menggandengnya penuh rasa. Akan bahagia, ku gandeng tangan jemari gadis Semarang ini. Bukan karena apa, namun agar aku merasa nyaman dengan senyuman bidadari yang selalu mensupport, walau aku tak mengenalnya dengan lama. Kamu sudah baikan kan, Mas? Kalau kakinya pegal, bilang aja ya, ucap Petrika dengan nada manja khas perawan kota. Hanya senyumanku saja yang kubalaskan tanpa kata. Namun aku yakin bahwa itu sudah menjawab dan melebihi segala apa yang tersirat di dada. Wah, ada yang seneng ini ya, ucap guyonan dari Suko. Memang hanya Suko yang selalu memperhatikan kami. Mungkin karena usia kami hampir sama, jadi dia lebih peka bila ada rasa jatuh cinta dari kami berdua. Ah, bisa aja Bung, kayak gak pernah aja, ucapku sambil tertawa kecil, disertai tunduk malu dari Petrika. Perjalanan yang kemarin menyakitkan, sekarang malah jauh dari kata menyakitkan. Sekarang perjalanan ini penuh arti bagiku. Aku menemukan jejak langkahku yang pasti akan aku lalui dalam kehidupanku sampai akhir hayatku. Kau Petrika, sang perawan kota. Aku akan melangkahkan jejakku di kehidupanmu. Itu janjiku. Aku akan memperjuangkan semua asaku padamu. Itu janjiku. Sampai nanti kehidupanku akan bersanding di hidupmu, penuh rasa, haru, nan rindu, dengan balutan kasih nan sayangmu. Sudah dekatkah, Mas? Tanya Om Heri padaku. Kaget memang bagiku. Bagaimana tak kaget kala itu bapakmu menanyakan akan letak kau hilang, Steve. Masih beberapa kilo lagi, Om. Kenapa Om sampai ke sini? Jawab tanyaku pada papamu, Steve. Tak kudapatkan jawaban darinya. Hanya kulihat senyuman di wajahnya yang dihiasi derai air mata yang tak pernah kering itu. Senjamu tak terasa lama. Malam telah menggelayut di atas kepala kami. Dan tiba-tiba di atas sana kami semua. Kami melihat sinar yang menyilaukan mata di malam gelap. Apakah itu? Apakah sinar senter dari pendaki yang akan turun? Namun kenapa sangat menyilaukan? Siap-siap semuanya, saling berpegangan tangan. Jangan ada yang lepas, ucap Pak Iwan sebagai ketua di rombongan kami. Benar saja. Secepat kilat namun melambat sinar itu menghampiri kami. Dan kami menyaksikan kepiluanmu, wahai sahabat. Kau Steve. Steve dipapah oleh ratusan orang. Ratusan orang yang jelas bukan dari dunia nyata. Kau Steve menemui kami dalam balutan kain putih itu. Dan Mama, Papa, maafkan anakmu ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan agar kalian bisa bersatu kembali. Hanya kelakuanku yang tak wajar ini yang dapat memberikan rasa cinta kalian satu sama lainnya. Padamu Doni,
Terima kasih kau telah mengantar mama dan papaku sampai di sini. Buat kau, Suko, aku tahu kau selalu mendoakanku walau aku tak pernah mengenalmu, sahabat. Buat kau, Petrika, aku tahu bahwa kau adalah perempuan baik. Dan jadilah perempuan baik di samping sahabatku Doni. Untuk bapak petugas semua, maafkan aku telah membuat kalian merasa payah dan susah. Aku Steve telah meninggalkan alam nyata ini. Aku telah bahagia dengan segala doa dari kalian semua. Kalian yang bahkan tak pernah aku kenal. Kalian yang selalu memberikan dukungan padanya. Yang mau mengangkat kisah kelamku ini. Kalian yang selalu menguatkan tekad dari beberapa pemuda. Pemuda penulis kisah duka, namun tanpa lara. Karena diri ini tak merasa lara lagi. Karena diri ini sekarang merasa sempurna. Sempurna di bawah kakinya sang swarga loka. Doni, kau sahabat sejatiku. Kau segalanya bagiku. Kau adalah kunci dari kesempurnaanku. Pinta tolongku yang terakhir kali. Ceritakanlah segalanya yang mampu kau ceritakan. Tanpa harus ada kata kebohongan yang sangat kau benci ini. Papa, apakah Papa tahu? Ini janjiku Papa waktu itu. Aku akan membuat kau bersimpuh pada kakiku. Namun, aku tak mau kau bersimpuh, Papa. Aku mau kau menjadi papaku. Papa dari keluargaku. Papa yang akan menyayangi Mama untuk selama hidupnya. Selamat jalan semuanya. Aku tahu segala kelakuanku sangat merasakan kalian semuanya. Mohon maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Maafkanlah Steve akan semua janjiku. Janji di mana bila waktunya tiba, ku ingin mati di Semeru. Selalu doakan diriku kawan. Selalu doakan diriku kawan. Ucap Steve pada kami semua. Cahaya yang menyilaukan itu lama-kelamaan meredup bersama dengan hilangnya bayanganmu kawan. Dan hanya menyisakan kegelapan yang membutakan mata. Hanya tangisan dari semua orang yang ada di sini yang aku pandang. Semua menangis tak terkecuali para bapak-bapak petugas yang mengantarkan kami. Dan mari kita harus tetap melanjutkan perjalanan ini sampai kali mati. Aku sudah dapat jawaban akan segala sesuatu yang aku pikirkan selama ini. Ucap Pak Iwan sembari menyeka air mata di wajahnya. Kepiluan menyertai perjalanan kami sampai kami berada di pos Kalimati. Di sini jam menunjukkan tepat pukul 21 malam. Dinginnya udara sudah di bawah 0 derajat, membuat kami bergegas mendirikan tenda dan perapian. Tanah yang berdebu berwarnakan putih kecoklatan menandakan memang pos ini jauh dari kata air. Memperlihatkan bahwa kegersangan saja yang bisa disuguhkan. Tenda dan perapian telah selesai dibuat. Tinggal duka kami yang tersisa dalam teriakan geru. Segala lagu akan duka lara dalam malam yang merayap kehilangan. Tiba-tiba, tolong jangan ada yang keluar dari kelompok. Tolong, Bapak dan Ibu Steve selalu berdoa dan merelakan apapun yang terjadi. Jangan berpikir macam-macam, ucap Pak Yono seraya memberikan teko kopi pada Om Heri. Iya Pak, saya sedih, namun saya akan mengikhlaskan apapun itu yang terjadi, ucap Om Heri. Pagi pun mengusir gugusnya embun salju. Pagi pun mengusir malam tanpa gangguan sedikit pun dalam gelapnya. Suara serangga memekakan telinga dunia. Sinar mentari hangat tak ada tandingannya. Dan oke, sekarang kita ke bawah ya. Kita lihat di sumber mani. Apa yang ingin kita ketahui akan terjawab.
ucap Pak Iwan. Tenda kami bersihkan, perapian kami binasakan sampai tak ada bara sedikit pun yang menyala. Kami satu kelompok menuruni tapak-tapak tanah itu menuju sumber mani. Sama persis seperti waktu aku mengikuti Suko untuk menyisir kehilanganmu temanku Steve waktu itu. Dan kami telah sampai pada kayunan menjulang kokoh dengan tanpa daun itu. Terkejut, aku tak percaya wahai sahabatku. Aku menangis tak kuasa melihatnya. Di atas sana, tubuhmu kembali tergantung wahai sahabatku. Aku sadar kemarin kau kukuburkan di bawah pohon itu. Kini kenapa kau kembali menggantung di atas sana kawanku? Menangis diri ini mengingat semua itu. Tubuh itu bagai masih kemarin saja aku tinggalkan. Tubuh itu masih sama persis ketika Suko menurunkan dan kami semua menguburkannya. Di sana Steve masih memegang entah apa itu. Aku pun tak kuasa melihat kedua orang tuamu bersimpuh lemah dengan sejuta duka. Kau, ya, mayatmu kawan. Mayatmu masih menggenggamnya. Apa yang kau genggam kawan? Apa? Hingga peluhku bercucuran di dinginnya angin puncak pegunungan. Kau genggam foto dirimu dan papa mamamu kawan. Bahkan kau memegang foto gadismu itu yang tak punya ibah dan tak punya budi sama sekali itu. Kenapa? Kenapa sahabatku? Di akhir hidupmu pun kau masih mencintai wanita jalang itu. Wanita yang mencintai hanya karena materi dan hanya sisakan lara hati sampai akhir hidupmu. Aku menangis sendu sampai tak bisa berkata apapun. Hanya sesak melihatmu, melihat keadaanmu. Kau tetap memegangnya walau kami semua berusaha melepasnya. Hingga kita kubur saja mayat anak bapak ini beserta foto dan kenangannya. Siapa tahu ini adalah salam terakhirnya agar kita semua menghargai kehangatan keluarga seperti di foto itu dan juga foto gadis yang ia cintai. Ucap Pak Iwan pada Om Heri. Papamu nampak lusuh layu, tak punya daya sahabatku. Tak banyak ucapan yang beliau ucapkan. Ya, silahkan. Ucap Om Heri seraya menganggukkan kepala. Lalu dengan hati-hati, para bapak petugas memanjat kayu itu dan menurunkan jasadmu wahai sahabat. Dan kita harus mengebumikan di sini, ucap Pak Iwan kepada kedua orang tuamu sahabatku. Kedua orang yang sudah lumpuh layu menyaksikan itu semua. Mamamu masih syok melihat semua ini. Papamu bagaikan dicambuk dengan bara api di mukanya. Sampai keduanya tak bisa berkata apa-apa. Sampai keduanya bersimpuh di hadapanmu, seperti yang telah kau janjikan wahai sahabatku. Dan dengan bantuan kami semua, tubuh itu kami turunkan dan kami kebumikan. Bagaikan dejavu saja bagiku, bagi Suko dan bagi Petrika, yang masih mengalirkan derai air mata. Tapi, dan namun ku melihat hal yang berbeda di wajahmu sahabatku. Kau telah tersenyum, wajahmu tersenyum bahagia. Wajahmu tak mengerikan lagi wahai sahabatku. Siang itu, tepat matahari di atas kepala kami telah mensucikanmu, kami telah mengafanimu, dan kami telah memberikanmu peristirahatan yang layak, wahai kawan. Dan mari kita turun, semoga arwah diterima oleh Tuhan, ucap Pak Iwan pada kami. Perjalanan kami lanjutkan menuruni kaki Maha Agung Sang Mahameru. Tak kuasa aku menyuguhkan cerita menyedihkan itu. Sampai aku dan kami menyentuhkan kaki di pos pertama, yaitu pos Ranupani lagi. Pak Yono langsung mengambil buku data, serta menyatakan bahwa Steve telah meninggal di Kalimati dan dikuburkannya di sana tanpa membawa jasadnya karena terkendala medan.
data dan buku serta surat kematian ditandatangani oleh Om Heri sebagaimana walinya. Dan aku Doni, telah dan tak tampak lagi demit di sekitarku. Aku kembali normal lagi seperti Doni yang dulu. Aku Doni setelah itu masih berhubungan dengan Tante Ida dan Om Heri yang telah akur dan tak terpisahkan lagi. Aku Doni yang telah menamatkan kuliahku dan meminang perawan Semarang itu menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Aku Doni yang masih berhubungan dengan Suko, teman saktiku dari Malang. Aku Doni, terima kasih akan segalanya. Jadikanlah hidupmu berguna bagi orang yang mencintaimu. Jangan hancurkan hidupmu hanya untuk menyakiti perasaan orang yang menyayangi kalian. Hidup itu sangat berharga. Buang kebodohan untuk mengakhiri hidup, karena itu akan melukaimu, melukai orang-orang di sekitarmu, dan itu sangat terlarang di ajaran semua agamamu. Menarilah di kehidupan ini sebagaimana burung merak melebarkan serta mengucupkan helai bulu indahnya. Hidup bisa di atas dan tak jarang di bawah. Hidup bisa indah dan tak jarang juga buruk. Tetaplah menjadi manusia yang mampu berpikir jangka panjang agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun itulah kehidupan. Hargailah kehidupanmu. Salam lestari dariku, si petualang malam. Doni. Tamat. Terima kasih untuk para penonton yang telah mengikuti cerita di hari Steve ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Balakarsa yang telah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.